30. Boleh Bu, ayo. Sebelumnya udah ada yang tahu gimana tepuk semangat? Ya, udah tahu. Oke, kalau udah tahu kita langsung tepuk semangat ya. Iya Bu. Oke, anak-anak kita tepuk semangat. Iya Bu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Identifikasi terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Oke, baik. Kok belum sih? Tadi kan sudah cek semangatnya. Udah sarapan ya nak? Udah dong. Udah, hari ini udah sarapan? Udah Bu. Ini udah sarapan? Belum Bu. Ya harus semangat dong, karena hari ini kita akan belajar materi pada tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran kedua. Pembelajaran kali ini yaitu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, namun sebelum itu Ibu akan menampilkan video nih, di mana kalian itu harus mencermati baik-baik isi videonya dan kalian nanti tulis apa saja informasi-informasi penting yang ada dalam video ya. Oke Bu. Nah, Ibu di sini udah punya video, apa kalian bisa lihat? Bisa Bu. Ya, ini melek itu Bu. Iya, sekarang kita bukakan ya. Anak-anak. Nah, silakan kalian Bu, besarin ya, kita besarin ya. Oke. Diperhatikan baik-baik ya. Henny lihat video anjir. Baik, sudah ditonton anak-anak? Sudah Bu. Ya. Dan kalian sudah paham terkait dengan apa yang sudah ada di video? Sudah Bu. Oke, sekarang seperti yang Ibu tadi instruksikan, kalian tulis informasi-informasi apa yang kalian dapatkan di dalam video ya. Apa yang kalian temukan dalam video kalian tulis, nanti Ibu tanyakan apa yang kalian sudah dapatkan. Oke? Oke Bu. Sekarang Ibu mau bertanya nih, tadi di video itu ada apa aja ya?
bahwa di sini terlihat ada seorang siswa yang sangat nakal sekali. Dia belajar di kelas tidak mendengarkan guru, terus dia telat masuk ke kelas, habis itu dia di sekolah itu selalu membuang sampah sembarangan. Dia melalaikan kewajibannya sebagai seorang pelajar, padahal dia itu sudah mendapatkan loh haknya sebagai seorang pelajar. Dia sudah menerima pengetahuan dari guru, sudah menerima materi dari guru, sudah memanfaatkan fasilitas di sekolah dengan baik, belajar di kelas dengan ruangan yang ber-AC. Banyak sekali hak yang dia dapatkan, tapi dia mengingkari kewajibannya sebagai pelajar. Dia tidak mematuhi guru, dia selalu datang terlambat ke sekolah, begitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita jadi pelajar itu harus disiplin, harus memenuhi kewajiban sebagai seorang pelajar. Itu. Ya, jadi di sini kalian sudah mengetahui terkait dengan hak dan kewajiban ya sebagai seorang pelajar. Sekarang Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana di sini Ibu akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok nanti untuk kalian mengidentifikasi terkait dengan hak dan kewajiban. Karena dalam LKPD di sini sudah tertera gambar mana yang termasuk hak dan juga gambar mana yang termasuk kewajiban. Itu yang harus kalian identifikasi ya. Secara berkelompok kalian harus diskusi, harus aktif berdiskusi ya. Gimana ini? Gimana Yana? Siap. Baik. Silakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Hartini, Henny dan Yana jadi satu kelompok ya. Ini lembar kerjanya. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompok ya. Siap, Bu. Oke, sudah ya? Sudah jadi? Sudah, Bu. Sudah, baik. Silakan untuk duduk kembali, duduk dengan rapi ya. Ya, tadi kalian sudah melakukan tugas berkelompok dengan mengidentifikasi gambar-gambar mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban ya. Ibu rasa sudah sangat dipahami dengan baik begitu. Untuk itu Ibu ingin sedikit menguraikan agar lebih memantapkan pengetahuan kalian terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi hak di sini itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau yang kita peroleh dari kewajiban yang sudah dilakukan begitu. Sedangkan kewajiban di sini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Begitu. Jadi apa nih kewajiban kita di rumah? Hati ini apa kewajibanmu kalau di rumah? Membantu Ibu memasak. Membantu ibu memasak. Yana, apa kewajibannya kalau di rumah? Gotong royong membersihkan
rapi-rapi itu pakainya pramuka ya. Nah, kalau jangan pas apel bendera itu pakainya olahraga, itu bukan pada tempatnya ya. Harus gunakan seragam sekolah itu sesuai hari yang sudah ditentukan. Betul, pintar ya anak ibu ya. Baik, oke. Selanjutnya tadi kalian sudah tahu kewajiban kalian sebagai seorang pelajar di sekolah. Lantas apa hak yang perlu kalian dapatkan sebagai seorang siswa? Mendapatkan fasilitas sekolah. Dapatkan fasilitas sekolah. Kayak apa tuh fasilitasnya? Misalnya di perpustakaan kita dapat membaca buku. Iya, Ada AC Bu. ada AC. AC. Iya, terus dapat fasilitas meja, bangku begitu ya. Apalagi hak yang kita dapatkan? Ilmu, kita berhak dapat ilmu Iya. pendidikan ya. Iya. Ya, untuk itu kita sudah segala hak kita sudah terpenuhi dengan baik. Kita juga harus melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar dengan baik gitu. Jadinya antara hak dan kewajiban ini saling terkait ya, saling berhubungan gitu. Kita akan memperoleh hak kita jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Jangan terbalik, kita sudah mendapatkan hak tapi tidak melakukan kewajiban, itu tidak seimbang jadinya gitu ya. Ya Bu. Baik, nah tadi kalian sudah mengidentifikasi ya, sudah jadi ya tadi tugas kelompoknya. Sudah, Bu. Identifikasi gambar mana, aktivitas mana yang termasuk hak dan juga termasuk kewajiban. Sekarang Ibu minta kalian bersama dengan kelompoknya lagi yang tadi untuk membuat peta pikiran. Tahu peta pikiran seperti apa? Tidak tahu Bu. Ya, peta pikiran itu nanti kalian konsepkan begitu. Tadi kan sudah diidentifikasi haknya itu gambar yang ini, terus kewajibannya gambar ini. Sekarang kalian itu harus tuangkan ke dalam bentuk peta pikiran. Mengerti? Mengerti Bu. Oke, silakan berdiskusi lagi bersama dengan kelompok. Dibuat nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Siap Bu.
Waktunya selesai, Bu. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, sudah selesai anak-anak semua? Sudah, Bu. Ya. Kalian sudah tadi membuat peta pikiran ya? Ya, Sudah? Sudah, Bu. Sudah dan juga mudah ya tentunya ya, karena kalian sudah paham betul terkait dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu sekarang seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kalian akan menyampaikan hasilnya di depan kelas ya, hasil dari identifikasi kalian dan juga yang sudah dituangkan ke dalam bentuk peta pikiran. Ayo perwakilan 2 orang ya dalam setiap kelompok, silakan untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Mulai dari kelompoknya Hartini, ayo. Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1 ayo. Ayo ya, Bu. Sini Bu. Di sini. Oh iya deh, di sini di tengah ya, biar dia sama teman-temannya. Ayo, jangan malu-malu seperti itu. Harus menyampaikan hasil dengan percaya diri. Ayo. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Terkait peta pikiran. Ya, terkait. Oke, yang pertama ada hak dan kewajiban. Harus diperlihatkan dong Ya. sama teman-temannya. Di sini ada gambarnya dari nomor 1, yang dimana hak pertama itu makan bersama keluarga dengan senang dan bahagia di rumah. Itu merupakan salah satu hak kita sebagai anak. Kemudian yang kedua, hak kita itu belajar di kelas dengan tenang. Itu merupakan salah satu hak kita sebagai pelajar atau siswa, mendapat ilmu atau pelajaran di kelas dengan tenang. Kemudian hak kita selanjutnya itu menggunakan fasilitas sekolah seperti membaca buku di perpustakaan, yang dimana hak kita ini seperti menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat di sekolah. Kemudian hak selanjutnya ada bermusyawarah di kelas, yaitu salah satu hak kita dalam berpendapat. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas di dalam kelas, tentu kita berhak berpendapat yang mana yang mau kita pilih, dan itu merupakan salah satu hak kita sebagai siswa juga. Kemudian hak kita itu gambar selanjutnya yang yaitu gambar pemilu, dan itu merupakan salah satu hak kita sebagai warga negara, berhak memilih dan dipilih. Oke, selanjutnya kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama itu kewajiban kita itu adalah mengikuti upacara bendera di sekolah pada hari Senin dengan tenang dan tertib, dan itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai peserta didik. Kemudian kewajiban kita selanjutnya itu mencium tangan ke guru kita. Itu merupakan satu kewajiban kita sebagai tanda hormat kita sebagai peserta didik kepada guru. Kemudian kewajiban kita selanjutnya itu mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ini Bu. Ya, itu merupakan suatu kewajiban kita, yaitu caranya itu memakai helm, kemudian mematuhi lampu lalu lintas, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian kewajiban selanjutnya membantu orang tua. Ya, gambar nomor H, yaitu membantu kedua orang tua. Membantu kedua orang tua itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak, sebagai tanda bukti kita hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Kemudian kewajiban selanjutnya, kewajiban yang terakhir di sini ada gambar ya, gambar bergotong royong, yaitu membersihkan lingkungan tempat kita tinggal supaya bersih dan itu merupakan dari penyakit. Ya, merupakan kewajiban kita supaya kita juga mendapat hak kita, yaitu mendapat lingkungan yang bersih, hidup yang nyaman, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silakan untuk duduk ke tempatnya. Iya. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada kelompok 1. Baik. Ibu rasa kalian sudah sangat paham ya terkait dengan
yang mana termasuk hak, gambar mana yang termasuk kewajiban, dan sudah juga mereka identifikasi dan tuangkan ke dalam bentuk peta pikiran dengan begitu kreatif sekali. Oke. Oke anak-anak, tadi kan kalian sudah mempelajari materi mengenai hak dan kewajiban. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya ke kalian nih, udah paham sih apa belum? Apa itu hak dan apa sih itu kewajiban? Udah paham, Bu. Coba ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan siapa yang tahu apa itu hak dan apa itu sih kewajiban? Bu. Coba Hanifa. Aku dulu. Kalau hak itu merupakan segala sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, Bu. Coba ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Ayo Hartini, Heni. Sama Bu. Sama, Bu. Oke. Jadi benar tidak ya apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi mengenai hak dan kewajiban. Nah, jadi kesimpulannya di sini hak itu merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban sendiri itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, itu ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu sendiri memiliki hubungan yang tak terpisahkan, ya. Nah, jadi kita akan memperoleh hak jika kita sudah melaksanakan kewajiban itu sendiri. Ya, Bu. Nah, itu tadi ya materi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebagai warga negara yang baik, kalian pasti tahu nih lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, Bu, tahu. Ada yang nggak tahu nggak? Ayo. Tahu dong, kan sering kita. Iya, benar sekali, kita sering nyanyiin pas kita lagi apel bendera setiap hari Senin ya. Ya, Bu. Nah, agar kalian lebih semangat lagi. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita, ayo sekarang kita nyanyiin sama-sama lagu dari kebangsaan Indonesia Raya ini. Yang apa judulnya namanya? Indonesia Raya. Ya, ayo sekarang kita nyanyiin sama-sama ya. Ya, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
Iya, Bu. Dijaga terus semangatnya untuk seterusnya ya. Iya, Bu. Jangan lupa belajar Iya, di Bu. rumah. Siap. Sampai jumpa besok ya anak-anak. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk itu, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Silakan kepada ketua kelas. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian ya anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai bertemu besok ya. Ya,